Alhamdulillah, hari ini kita membahas surah Al-Kautsar, lalu spesial tentang kurban. Kenapa ayat ini atau surat ini kita angkat? Karena memang inilah dasar tentang kita untuk berkurban di hari raya Idul Adha, insya Allah besok ya. Alhamdulillah, hari ini hari yang istimewa, hari akbar, Yaumul Arafah, hari Arafah. Yaumul Maghfirah, hari ampunan dosa. Yaumul Hajah, hari dikabulkan hajat-hajat. Hari di mana ruang sempit setan menggoda manusia. Ketika jamaah haji sedang wukuf Arafah, kita di sini disunahkan untuk puasa sunnah Arafah. Itu pahalanya gak tanggung-tanggung, 700 hari Allah ampuni dosa kita. Satu hari puasa 700 hari Allah ampuni dosa-dosa kita. Yukafiru sanatan madiyatan, Allah hapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Tahun yang lalu ya, tahun akan datang bagaimana? Para ahli ulama menjelaskan yang dimaksud diampuni dosa yang tahun akan datang yaitu dicabut keinginan untuk melakukan dosa, dihilangkan keinginan berbuat maksiat. Masya Allah, makanya karena itu manfaatkan di hari ini, jangan sampai tidak puasa rugi. Karena hanya hari ini, hari yang istimewa, hari Arafah, masarnya dunia hari Arafah. Mudah-mudahan semuanya puasa ya. Amin. Insya Allah. Al-Kautsar ini jumlah ayatnya 3 ayat. Surah terpendek, sama dengan surah Al-Asr, wal Asri, diturunkan sebelum Nabi hijrah di kota Mekah. Al-Kautsar itu artinya telaga Kautsar. Al-Kautsar juga artinya nikmat yang banyak. Sebelumnya dalam muhasabah ayat, arti keterkaitan surah dengan surat yang sebelumnya, yaitu surah Al-Maun. Kalau surah Al-Maun ini kecaman kepada orang-orang yang bakhil, pelit, dan orang yang sholat tapi ria. Kebalikannya kalau yang sekarang adalah Allah karuniakan nikmat yang banyak, Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar itu maknanya bisa telaga Kautsar di surga. Yang kedua adalah nikmat yang banyak, kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa melaksanakan 2 hal ini, yaitu sholat dan kurban. Sholat mewakili ibadah badaniyah, kurban mewakili ibadah maliyah, harta. Jadi ibadah ritualnya lewat sholat, ibadah sosialnya lewat kurban. Inna a'tayna kal kautsar. Dalam tafsir Jalalain dikatakan, sungguhnya kami Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad Al-Kautsar, yaitu sungai Nahrun fil Jannah, sungai di surga dan telaga milik Rasulullah SAW, kelak menjadi tempat minum bagi umatnya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Mana Al-Kautsar adalah yang kedua, nikmat yang banyak, yaitu Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad. Apa saja? Yaitu an-nubuwah, kenabian. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi terakhir. Wal Quran, yang kedua nikmat Al-Quran. Yang ketiga as-syafa'ah, yang ketiga adalah syafaat. Jadi nabi yang bisa berikan syafaat itu adalah Rasulullah SAW. Illa biizni, yaitu dengan izinnya Allah Rasulullah bisa berikan syafaat. Itulah yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar juga artinya kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan kedua hal ini. Susunan surah Al-Kautsar itu adalah rangkaian yang menakjubkan. Artinya adalah Allah memberikan kepada kita kebaikan yang besar. Yang paling besar ya adalah tentang agama ini, yaitu Allah memberikan kepada kita din, agama. Itulah nikmat yang besar. Kita beragama, kita berislam, kita mukmin, itulah nikmat yang paling besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah menganugerahkan kebaikan yang utuh
ya Al-Kautsar. Meskipun sebagian dari umatnya merasakan sedikit dari kebaikan itu, ya, jadi kebaikan, kenikmatan itu Allah berikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW menundukkan kepala sejenak lalu beliau mengangkat kepala seraya tersenyum. Beliau bersabda kepada mereka, atau mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa engkau tersenyum hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya barusan diturunkan kepadaku suatu surat, lalu beliau membaca inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa itu al-kautsar? Allah dan Rasul lebih tahu. Itulah telaga yang diberikan kepada Allah di dalam surga. Terdapat kebaikan yang banyak, ya. Umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Jumlah bejana-bejananya, kebaikan-kebaikan di dalam Kautsar itulah sama dengan jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Saking banyaknya kenikmatan di dalam surga. Jadi telaga sungai di dalam surga itulah Al-Kautsar. Al-Kautsar berasal dari as-kasrah, kebaikan yang banyak. Itu adalah di antaranya sungai Al-Kautsar. Nah, itulah mana Al-Kautsar ya. Nah, di sini kalimat wanhar, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah karena Allah. Di dalam surah Al-Ma'un itu ada kecaman bagi orang yang sholatnya alladzina hum yura'an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, sholatnya sahun, lalai, dan sholatnya ria. Di sini Allah perintahkan dalam surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika, sholat karena Allah. Sholatlah karena Allah. Jadi bukan karena ria atau bukan karena sahun, lalai. Ya, seluruh ibadah memang intinya harus ikhlas. Syarat ibadah diterima itu dua. Pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba, mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ikhlas, harus ikhlas. Semua apapun, ibadah apapun, sholat, puasa, zakat, kurban, ya, haji. Bahkan kalau haji itu diawali dengan kalimat walillahi, karena Allah. Jadi karena Allah dulu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata ilaihi sabila. Kemudian wanhar. Wanhar ini arti kurban. Dalam Al-Quran kalimat kurban ini dengan memakai kalimat-kalimat banyak. Ada namanya nahar. Ini di dalam surah Al-Kautsar. Apa nahar? Nahar itu artinya hewan yang ditumpahkan darahnya disembelih dengan menghadap kiblat. Nahar. Ada juga istilah yang lain, ada namanya udhiyah atau adha, idul adha, udhiyah. Kenapa udhiyah? Karena disembelih pada waktu duha, ya, sesudah melaksanakan sholat hari raya idul adha, maka udhiyah adha. Kemudian namanya kurban. Kurban apa itu kurban? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang yang berkurban dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah, dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, dekat dengan inayah pertolongan Allah, dekat dengan maghfirah ampunan Allah, dekat dengan ridho Allah, dekat dengan surga Allah. Nah, itulah namanya kurban. Mayataqarrabu bil 'abdi ila rabbi sawun kana min az-zabi aw min ghairiha. Segala sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada Allah itu namanya kurban. Mari kita lihat hukum kurban. Ada ulama berbeda pendapat, ada 3. Yang pertama hukumnya adalah wajib ain atau fardu ain. Ini pendapat Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kemampuan, dia punya uang untuk membeli kambing, sapi, dan
atau onta, tapi dia tidak mau, maka jangan mendekati musola kami. Itu jadi pendapat Imam Abu Hanifah fardu ain. Ya kan ada bedanya poligami dengan kurban. Kalau poligami itu semuanya mau tapi tidak mampu. Kalau kurban semuanya mampu tapi tidak mau, itu katanya. Ada yang ngomong begitu, nggak tahu siapa. Yang kedua, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu jumhur ulama, pendapat jumhur ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, hukum kurban itu adalah fardu kifayah. Artinya kalau satu keluarga tidak ada yang berkurban, satu RT tidak yang berkurban, maka berdosa semuanya. Ini sebagian pendapat dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kurban ini sejarahnya panjang, yaitu sejarah, kalau melihat sejarahnya itu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika itu Qabil dan Habil anaknya diperintahkan Allah untuk berkorban sebagai cara membuktikan untuk menikahi, ya karena waktu itu kan manusia belum banyak dengan syarat berkorban. Nah, salah seorang diterima kurbannya, seorang lain tidak diterima. Kenapa diterima? Ini kurbannya Habil, ya. Habil ini diterima karena kurban dengan kambing yang sangat besar yang gemuk. Sedangkan Habil dia tidak diterima karena memberikan sesuatu yang jelek, yaitu hasil pertaniannya. Dalam surah Al-Hajj ayat 3 ayat ayat 27 misalnya, la inallahu innallaha yataqabbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban dari orang yang bertakwa. Kemudian terus berlangsung ke seluruh nabi-nabi. Puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bermimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ini kan sejarahnya begini, jamaah rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu kaya raya, dermawan. Saking dermawannya, setiap tahun dia berkorban 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 onta. Coba dah, mana ada orang kaya di dunia ini 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor onta. Dan itu setiap tahun. Kagum tuh umatnya. Ya namanya manusiawi, dia manusia bukan malaikat. Ya, hai Ibrahim, kamu ini hebat sekali, kurban setiap tahun begitu banyaknya. Coba kalau dirupiahkan berapa miliar itu kan. Apa yang pernah terbesit? Hai umatku, jangankan kambing, sapi, onta, kalau seandainya saya punya anak, saya akan berkurban. Nah, ditagihlah anak perintah itu dalam surah As-Saffat, mulai dari ayat 100 sampai 113 itu As-Saffat. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah, tapi ini bagian dari ujian iman, bukan kriminal. Ya, Allah perintahkan lewat mimpi. Falamma balagha ma'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu fanzur ma tara. Hai anakku, hai ananda, semalam ayahmu bermimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Walaupun ini perintah Allah, Nabi bertempat bertanya, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Qala tif'al ma tu'mar sajuduni insyaallah minas sabirin. Lakukan, kerjakan ayahku, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Iblis dengan berbagai cara jangan sampai terjadi penyembelihan hewan kurban. Dia goda Nabi Ibrahim, ente ini punya anak, udah lama gak punya anak, 80 tahun gak punya anak. Nah ketika punya anak lagi ganteng-gantengnya, baru pertama ketemu kok mau-maunya kamu menyembelih. Hai iblis, ini perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, aku akan taati. Bismillah, Allahu Akbar. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim, jumrah, melempar jumrah. Nah, sanggup Nah, kalau bapak mungkin susah, ibu kan perasaannya kuat. Digodalah ibu
Ismail, istri daripada Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Hajar, ente kok tega sih punya anak, bertahun-tahun gak punya anak, kemudian diasuh, disusui dengan sabar, udah punya, masa tega seorang ibu mau disembelih anak? Ini perintah Allah, ya iblis. Seandainya saya diperintahkan untuk disembelih, saya pun mau untuk disembelih. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Itu dilakukan oleh Siti Hajar. Wah, mungkin lama Ismail dan anak ABG ini kan gampang dan dirayu lah oleh iblis. Ente gimana sih maunya disembelih? Kamu tuh masih depan, masih jauh, maunya disembelih. Apa jawaban Ismail kira-kira begini? Hai iblis laknatullah, ini perintah Allah. Cintaku kepada Allah melebihi daripada cintaku kepada diriku sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Itulah dilakukan nanti jamaah haji, Jumratul Ula, Jumratul Usra, dan Jumratul Aqabah. 3 orang tuh gak sanggup, dilempar tuh oleh jamaah haji nanti di Mina. Iblis tuh saking kesalnya itu sandal pun diambil untuk diusir iblis. Tapi pindah pulang ke Jakarta, iblisnya dideketin lagi. Ya, apa buktinya? Korupsi lagi, judi lagi. Iblis tahu ente waktu di Minang saya dilempar-lempar, masa di sini ditemenin lagi. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ya jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Itu ritual yang dilakukan jemaah haji, dan itu ucapan sama ketika menyembelih. Apa? Bismillahi Allahu Akbar. Makanya ketika menyembelih itu Bismillah Allahu Akbar sama dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar jemaah haji. Ya itu maksudnya apa tuh? Itu kita musuh abadi kita iblis. Menyembelih itu ya sifat-sifat iblis, ya jangan sampai kita tergoda oleh iblis. Makanya selesai kita menyembelih, selesai kita melempar jumroh, apa yang kita baca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Itu yang kita baca dalam sholat, itu yang kita baca selesai kurban, itu yang selesai kita melempar jumroh. Pak Haji Pardan bareng hajinya sama saya, cuma nggak ketemu. Ya beda ya. Nggak ketemu ya, nyari kamar susah. Tapi alhamdulillah berkahnya khutbah Arafah dapat hadiah kamar apa Ustaz? Nggak paham lah yang belum haji. Subhanallah, masih kuat. Ya. Itu indahnya haji bersama istri itu adalah seperti pengantin baru. Saya merasakan nikmatnya. Oh ya, masya Allah. Apalagi dapat kamar luar biasa, hadiah ya khutbah Arafah. Mari kembali lagi ya. Sekarang kita baca fikih kurban, supaya nanti perjalanan kurban kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bicara fikih, bicara rukun dan syarat ya. Setiap ibadah itu kalau ada bicara fikih, hukum itu ada syaratnya. Syarat sholat, syarat puasa, syarat zakat, syarat haji. Nah, kurban juga ada syaratnya. Kalau terpenuhi syaratnya, maka sah kurbannya diterima. Tapi kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak diterima. Pertama, syarat keyakinan. Keyakinan ini artinya orang yang berkurban dan orang yang menyembelih hewan kurban harus Islam. Nggak boleh kafir atau musyrik atau syirik. Harus Islam. Ya, amalan apapun memang harus Islam. Misalkan nih, seandainya ada orang berbeda agama ngasih limosin sapi ke masjid ini, terima enggak? Iya, kalau hadiah. Tapi kalau kurban nggak diterima, harus jelas dulu ini hadiah atau kurban. Kalau kurban kita nggak terima. Sebab apa? Ada tidak terpenuhi syarat, harus Islam dulu. Masa nanti namanya
kambingnya apa namanya, sapinya siapa gitu, disebutin namanya bukan nama Islam, tidak sah, tidak akan terima. Yang menyembelih juga begitu, yang menyembelih juga harus Islam, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua, syarat niat. Nah ini penting nih, syarat niat dan tujuan. Niatnya ikhlas karena Allah. Makanya doa kurban itu Allahumma minka walaka. Ya Allah, kurban ini darimu dan untukmu. Jadi tidak boleh ada niat, tujuan, motif-motif tertentu, misalnya bisnis, politik, atau kepentingan duniawi yang lainnya. Kenapa itu kurban? Sebab saya ingin terpilih menjadi anggota DPR misalnya, ingin terpilih menjadi bupati, wali kota, gubernur. Nah itu niatnya sudah salah. Jadi harus diluruskan niatnya, syarat niat dan tujuan. Yang ketiga dari syarat binatang. Binatangnya sudah ditentukan, yaitu onta, sapi, dan kambing. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Ya, syarat binatangnya harus sehat dan diutamakan jantan bukan betina, tidak cacat, tidak buta, tidak sakit, tidak pincang, tulang rusuknya nggak patah, lumpuh, atau misalnya kupingnya, telinganya terpotong, ya, nah itu nggak boleh itu. Jadi harus benar-benar binatang itu sehat, tidak boleh cacat. Ada sebuah hadis Rasulullah, ini bagi orang yang ustadz, ya jangankan haji, jangankan kurban, saya mah sulit, ekonomi saya sulit, hidup saya susah. Ada hadiah yang Allah berikan, dapat pahala kurban. Siapa dia? Hadisnya sahih. Siapa orang yang pagi-pagi hari Jumat datang ke masjid sekitar jam 8 lah atau jam 9 lah ke masjid hari Jumat, sampai terus sholat Jumat, dia mendapatkan pahala kurban onta. Siapa yang pagi-pagi datangnya ke masjid untuk sholat Jumat, datangnya jam 10 pagi kira-kira, maka dia pahala kurban sapi. Siapa yang ke masjid datang kira-kira jam 11 untuk sholat Jumat, dapat pahala korban kambing. Pahala onta, sapi, kambing itu Allah berikan kepada orang yang tidak punya uang untuk beli hewan dengan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tiap hari Jumat itu dapat pahalanya jam 9. Makanya ketika ada Buya Mupasir tuh, ya kan, ya ulama Banten, jam 9:30 ada tamu mau datang. Mohon maaf Bapak, saya udah kesiangan hari Jumat, padahal baru 9:30, udah kesiangan hari Jumat. Nah, kalau kita, masya Allah, baru ajan, kadang-kadang khotib sudah baca khutbah baru datang, di mana-mana nih. Bahkan di kampung-kampung sekarang udah jarang yang orang-orang tua itu pagi-pagi udah sholat Jumat. Ini sangat miris nih. Jarang gitu orang yang jam 9 udah di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Iya, ya jarang sekali. Oh bakso dulu. Ada yang mancing dulu. Ya ada yang mancing. Bahkan di kebelabasan mancing terus. Saya pernah ini pengalaman jelek ya, berangkat khutbah melewati pemancingan, orang pada mancing, pulang khutbah masih mancing, kapan sholat Jumatnya gitu. Ada itu ada, ya dari sana ya. Ya Allah, Masya Allah, kapan sholat Jumatnya? Gitu. Sholat Jumat aja dia berani meninggalkan, apalagi sholat 5 waktu. Nah itu ya, kembali lagi. Jadi ternyata kalau ibadah dengan ilmu ada. Jadi jangan kita mah nggak mampu nih kurban, ada pahala kurban. Sama dengan pahala haji, kita nggak mampu haji, ada pahala haji. Ini kita nih selesai ngaji, sholat subuh, kemudian kita ngaji, kemudian sholat suruh, mendapatkan pahala apa? Haji dan umroh, tamatan sempurna hajinya. Ya, makanya ada seorang yang dapat hadiah haji tahun ini, yaitu yang dia itu viral. Setiap masjid, musola dia datang, dibersihkan itu kamar mandinya, semuanya dibersihkan. Namanya Cecep ya, Sukabumi, dapat hadiah haji gratis dari raja tahun ini haji. Masya Allah,
rahmatullah. Ada lagi yang viral cerita yang luar biasa itu dari Libya. Itu pesawat 2 kali mogok, ada kesalahan teknis, balik lagi ke bandara. Ya, ternyata kata pilotnya ini ada orang ketinggalan. Ya, namanya Amir dia, Amir. Naik pesawat akhirnya ketiga kalinya baru pesawat itu sampai ke Mekah. Itu ada kesalahan teknis terus. Sekali pesawat ada masalah, balik lagi. Karena ada seorang yang emang pengen haji, tetapi ada masalah dengan paspornya. Kedua kali begitu lagi, balik lagi. Baru ketiga kalinya kata pilotnya, ini ada orang yang ingin menunaikan ibadah haji, nggak boleh, kita nggak bawa, harus dibawa. Setelah dia naik pesawat, itu nggak ada masalah dengan pesawat, terus sampai ke Mekah. Masya Allah. Itulah qadarullah ya, kalau Allah sudah tentukan panggilan Allah. Tapi yang punya uang tahun ini nggak bisa haji. Yang hajinya sampai 900 juta, yang 300 juta, 1 miliar bahkan nggak bisa haji. Kenapa? Karena visanya nggak turun, haji Purota. Tapi yang ini adik kandung saya tahun ini haji, harusnya berangkat tahun 2040 berapa gitu, 17 tahun. Daftar tahun 2019. Tapi tahun ini bisa berangkat. Qadarullah. Apa ceritanya? Suaminya punya kakak ipar haji tahun ini, emang haji tahun ini, yaitu sakit stroke pakai kursi roda, harus ada pendampingnya. Adiknya, suami adik saya itu dia berangkat bareng sama istri tahun 2042. Tetapi dia punya strategi, saya mau berangkat kalau istri saya juga ikut berangkat. Ditarik dua-duanya mendampingi yang sakit ini. Akhirnya tahun ini berangkat haji. Padahal haji biasa tuh, haji reguler yang bayarnya 50 juta ya, haji biasa. Iya, ya reguler. Ya. Nah itu bisa, itu kan qadarullah kan. Artinya Allah kalau sudah takdirkan, nggak bisa nunggu sampai puluhan tahun, tapi berangkat bisa tahun ini. Itulah qadarullah. Artinya sudah ceritanya A sampai Z. Artinya memang sudah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syarat binatang. Jadi tidak boleh binatang selain ini, misalnya ayam, soang, nggak sah ya. Kemudian syarat apa? Tempat penyembelihan, tempat yang dekat dengan sholat Idul Adha lebih utama. Ya, itu. Kalau memungkinkan selesai sholat supaya semua jamaah sholat Idul Adha itu menyaksikan pengorbanan. Kemudian dari segi waktunya jelas selesai sholat Id sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Man doha qabla sholat faina jam'i nafsi. Siapa orang menyembelih sholat Id sebelum sholat Idul Adha, maka tidak sah sembelihnya, bukan kurban namanya. Tapi seorang yang menyembelihnya selesai sholat, maka pakot tamma nusuka, maka sempurna kurbannya. Jadi selesai sholat ya sampai tanggal 13. Jadi tanggal 10 hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sebelum maghrib sah kurban. Alatnya harus benar-benar tajam. Ya, caranya itu menghadapkan ke kiblat gitu kan, dengan doanya. Apa doanya? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka, Allah bahaja min fulan bin fulan, sebutkan siapa yang berkurban ya. Syarat pembagian kurban ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat ada namanya mustahik. Pembagiannya yaitu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk seluruh keluarga atau kerabat atau masyarakat sekitar. Boleh ya. Jadi siapapun yang miskin, yang kaya, yang muslim, yang kafir juga boleh diberikan. Ini beda dengan zakat kalau kurban. Kecuali kurban nazar. Kalau kurban nazar ini mesti 100% diberikan ke panitia yang akan menyalurkannya. Jadi tidak boleh seorang yang berkurban karena nazar itu menikmati daging kurbannya. Contohnya sebelum sholat Idul Adha dia bernazar, kalau misalnya ini goal bisnis saya akan kurban, ternyata bisnisnya goal, dia harus kurban nazar dan harus 100% diberikan kepada panitianya gitu ya. Ya rahimakumullah, mudah-mudahan dari pembahasan ini
kita bisa mengambil hikmah. Ya, yang terakhir, inna syani'aka wal abtar, sungguhnya orang-orang yang bencimu Muhammad dialah yang terputus. Apa maksudnya? Yang membenci Rasulullah itu terputus dari rahmat Allah. Sebab dulu Rasulullah ini mendapat julukan unik, julukan mengejek-ejekkan, namanya Muhammad al-Abtar. Muhammad al-Abtar itu Muhammad terputus dari terputus dari keturunan. Dia nggak punya keturunan karena anak beliau Rasulullah itu Ibrahim itu wafat. Anak beliau itu yang laki-laki wafat sebelum dewasa, sebelum akil balik, bahkan masih kecil sudah meninggal dunia. Makanya dijuluki oleh orang jahiliyah Muhammad al-Abtar, terputus. Allah jawab, inna syani'aka wal abtar, sungguhnya orang yang membencimu ya Muhammad dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kalau orang terputus dari rahmat Allah berarti selama-lamanya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang disampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkannya. Insya Allah besok hari kita semuanya berkorban dengan onta, dengan sapi, dengan kambing. Jangan sampai korban perasaan. Allah ada misal. Kalau ada pertanyaan, ada tambahan, ada silakan tafadhol masykur. Ya silakan Pak Pardan. Ya. Kalau kita sebagai usaha insya Allah atau manfaatnya kurban gitu ya. Ya manfaatnya. Membunuh sifat binatang nama kita dan menahan harta. Dibilang tadi dalam job kan banyak yang poligami banyak ada. Tapi kita memang banyak orang yang berat ya untuk berkurban tuh. Ini padahal dan beberapa orang yang mampu pun susah gitu ya. Iya. Tapi selain itu yang harus diperhatikan justru dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengalaman, sapi ada, kambing ada, nah ini jamilahnya ini, jurus sembelihnya itu. Jarang yang kita perhatikan, yang harus dilihat itu. Mereka tuh kebanyakan sholat. Iya. Karena pelaksanaan memakai itu juga asik aja misalnya. Astagfirullah. Jarang itu. Mereka itu kan berombongan 4 orang, yeah. 5 orang, dan bahkan kita nggak tahu kesehariannya kayak apa. Mungkin harus diinginkan. Kedua juga ketulusan hati daripada pengalaman kita ini, panitianya juga. Karena menghadapi orang yang macam-macam. Dalam waktu menyembelih itu ada yang ya ada satu pengen duluan potong.